kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita, terutama nikmat yang paling besar yang kita terima, yaitu nikmat iman dan Islam. Marilah kita bersyukur, kita merasa bangga, merasa beruntung diberi nikmat iman dan Islam. Mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam merupakan suatu cara untuk mengikat keduanya agar jangan lepas daripada kita sampai akhir hayat kita. Asyukru kaidun ni'am, syukur itu adalah pengikat nikmat. Jadi syukur pengikat nikmat. Bila kita syukuri, kita menerima iman. Bila kita syukuri, kita dapat Islam, maka dua nikmat itu akan selalu ada dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Tapi bila kita tidak mensyukuri nikmat iman, tidak mensyukuri nikmat Islam, kita khawatir kalau dua nikmat itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum akhir hayat kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi marilah kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah alal iman wal Islam. Alhamdulillah alal iman wal Islam. Tanda bahwa kita syukur, kita bangga, kita merasa beruntung dapat nikmat iman dan Islam. Kemudian kita bersyukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita malam ini diberikan taufik, hidayah serta inayah, sehingga dengan nikmat itu kita bisa berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kita berharap kepada Allah bahwa perkumpulan kita malam ini, pertemuan kita malam ini mendatangkan keridhaan Allah, mendatangkan rahmat berkah kepada kita, mendatangkan ilmu yang manfaat untuk kita. Karena bagaimanapun suatu majlis, bagaimanapun suatu perkumpulan, kalau tidak mendatangkan ridha Allah, tidak mendatangkan rahmat berkatnya, tidak memberikan ilmu yang manfaat, maka perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang sia-sia, perkumpulan yang bakal kita sesali nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan pula perkumpulan kita pada malam hari ini seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjatin tammatin hajjatuh. Rasulullah bersabda, barang siapa pergi ke masjid tidak ada tujuan lain melainkan belajar ilmu atau mengajarnya, maka bagi dia mendapat pahala seperti pahala orang yang naik haji yang sempurna hajinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita pulang, kita balik dari masjid ini, kita dapat pahala seperti pahala yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membawa haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam yang penuh ta'zim, penuh kehormatan atas junjungan kita
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau, dan pengikut sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap orang yang percaya kepada rukun iman yang 6 itu, maka orang itu disebut mukmin kalau laki-laki, mukminah kalau perempuan. Orang yang meyakini, mengimani rukun iman yang 6, maka dia disebut oleh Allah sebagai orang yang mukmin dan mukminah. Orang yang mukmin dan mukminah ini apabila dia meninggal dunia, disediakan Allah tempat di dalam surganya. Karena Allah tidak mengizinkan kepada neraka untuk menampung orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah tidak mengizinkan masuk neraka orang yang dalam hatinya ada iman itu. Makanya kalau masuk neraka, orang yang beriman ini dicari. Allah perintahkan akhriju, keluarkan dalam neraka kalau ada orang yang beriman di sana. Jadi orang yang beriman ini walaupun dia masuk neraka tetap akan dikeluarkan. Walaupun iman yang ada dalam hatinya seberat zarrah, seberat biji sesawi, tetap dikeluarkan. Nah, inilah iman, nikmat anugerah yang besar yang diberikan Allah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Termasuk kita dikehendaki oleh Allah untuk menerima nikmat iman itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rukun iman disebutkan ada 6. Nah, ini yang 6 ini mesti tersimpan kuat dalam hati kita, tidak boleh lepas sekejap jua pun sampai akhir hayat kita. Pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Maksudnya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Apa percaya kepada Allah? Percaya bahwa Allah itu ada. Percaya Allah itu ada. Nah, ini kada boleh lepas dalam hati kita sekejap mata pun, kada boleh lepas dalam hati kepercayaan bahwa Allah itu ada. Percaya Allah Tuhan yang mencipta alam semesta. Nah, kita mesti percaya itu. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat-sifat kebesaran, keagungan, kesempurnaan. Kita percaya bahwa Allah melihat apapun yang kita lakukan. Nah, kita percaya bahwa Allah melihat apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, itu sedikit pun kada akan terlepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di masjid dilihat oleh Allah, kita di rumah dilihat oleh Allah, kita di kamar dilihat oleh Allah, kita di toko dilihat oleh Allah, kita di kantor dilihat oleh Allah. Dimanapun kita
kita dilihat oleh Allah. Itu mesti kita percaya kalau kita beriman kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, sedetik pun kada terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bagian keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang hati-hati dalam hidupnya. Hati-hati dia berada di rumah, hati-hati dia berada di kantor, hati-hati dia berada di toko, hati-hati dia berada dimanapun, karena dia percaya bahwa segala gerak-geriknya itu selalu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang beriman. Makanya orang beriman ini kada Allah izinkan diam dalam neraka. Kenapa? Karena sikapnya demikian. Sikap orang beriman itu demikian. Hidupnya selalu merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman itu dia percaya, dia yakin bahwa Allah selalu mendengar apa yang dia ucapkan. Apapun yang kita ucapkan ini pasti didengar jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita di rumah, baik kita apapun yang kita baca, dimanapun kita yang kita baca apapun pasti didengar oleh Allah. Kita bicara 2 orang, Allah yang ketiga mendengar. Kita bicara 4 orang, Allah yang kelima mendengar. Jadi kalau bicara 4 mata dustai, ya kita bicara 4 mata, Allah pasti melihat, Allah pasti mendengar. Apapun yang kita bisikkan kepada kawan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya orang beriman kepada Allah hati-hati dalam berkata-kata. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat dia menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita baca Quran didengar oleh Allah, kita baca salawat didengar oleh Allah, kita berzikir didengar oleh Allah, kita berdusta didengar oleh Allah, kita menggibah orang didengar oleh Allah, kita berkata-kata jorok didengar oleh Allah. Nah, makanya orang beriman kepada Allah hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam berkata-kata. Nah, ini iman kepada Allah. Beriman kepada Allah meyakini bahwa Allah mengetahui apapun yang tersembunyi yang ada dalam hati. Ayo, dalam hati kita ada geritik apa? Ada geritik hendak itu dicatat, diketahui oleh Allah. Hati kita hendak berbuat baik diketahui oleh Allah. Hati kita hendak berbuat jahat diketahui oleh Allah. Nah, oleh karena itu orang yang beriman kepada Allah sangat menjaga hatinya dari bermaksud yang kada baik, dari bercita-cita maksiat, dari merencanakan perkara yang kada disukai Allah. Hati-hati, karena dia yakin dengan imannya bahwa Allah mengetahui semua itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah arti beriman kepada Allah. Ini arti beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah akan menimbulkan satu akhlak yang baik, akhlak yang mulia. 2, beriman kepada malaikat. Nah, beriman kepada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang dicipta Allah dari cahaya. Jumlahnya hanya Allah yang tahu. Dan malaikat ini kada pernah maksiat kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apa yang disuruh. Malaikat kada pernah lelah dalam menjalankan tugasnya. Itu arti percaya kepada malaikat. Walaupun dia kada dilihat dengan mata, walaupun suaranya kada didengar oleh telinga, tapi kita wajib percaya bahwa malaikat itu ada.
Malaikat itu ada. Sebelah kiri ada malaikat, sebelah kanan kita ada malaikat, depan kita ada malaikat, belakang kita ada malaikat yang disebut dengan malaikat hafazah. Di sekeliling kita ini ada malaikat-malaikat yang diperintahkan Allah untuk mengawal manusia itu. Nah, kita mesti percaya itu. Percaya kepada malaikat, yang kedua. Yang ketiga, percaya kepada rasul-rasul, nabi-nabi, terutama yang 25. Percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Percaya kepada hari kiamat, bahwa itu terjadi. Wajib percaya bahwa hari kiamat itu bakal terjadi. Kapan-kapan gak ada tahu. Yang penting kiamat itu pasti terjadi, dan harinya hari Jumat. Jumat tanggal berapa? Wallahu a'lam. Jadi mau esok hari apa? Hari Senin kada bakal kiamat. Selasa kada bakal kiamat. Rabu, Kamis kada bakal kiamat. Tapi bila Jumat itu ada kemungkinan terjadi kiamat. Karena Jumat itu hari kiamat. Binatang-binatang yang dicipta oleh Allah paling takut menghadapi hari Jumat tuh. Paling takut. Kenapa? Karena Jumat itu terjadinya kiamat. Hanya manusia dan jin yang tidak takut dengan hari Jumat. Itu manusia. Ada aja yang berbuat maksiat hari Jumat. Ada aja yang main-main hari Jumat. Kenapa? Kada takut. Padahal Jumat itulah terjadinya kiamat. Jin demikian, kada takutan jual hari Jumat. Nah, kalau binatang-binatang itunya risau. Esok hari Jumat, nah takutanan sudah binatang-binatang tuh. Cuma kita benar aja kada tahu. Karena hari Jumat itu hari di mana Allah menciptakan yang namanya kiamat itu. Yang keenam, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apapun yang terjadi di alam semesta ini kada boleh lepas, kada terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ketaatan, baik itu kemaksiatan, apapun yang ada dalam alam semesta, semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila rukun iman yang 6 ini ada dalam hati kita, kita yakini, maka kita disebut mukmin, orang yang beriman, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Apabila orang melaksanakan rukun-rukun Islam, terutama 2 kalimat syahadat, dilaksanakannya sembahyang, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, dilaksanakannya rukun-rukun Islam ini, maka orang tersebut disebut muslim kalau laki-laki, muslimah kalau perempuan. Kalau Islam ini kelihatan, inya mengucap 2 kalimat syahadat, inya sembahyang, inya puasa, inya bayar zakat, inya naik haji kalau mampu. Nah, kalau sudah dilaksanakan ini, maka orang ini disebut muslim, orang yang Islam. Apabila orang ini hatinya percaya kepada rukun iman yang 6, namanya mukmin, dia laksanakan rukun-rukun Islam, namanya muslim. Kalau ini bergabung jadi satu, namanya menjadi muhsin. Menjadi muhsin. Dalam hatinya ada rukun iman yang 6. Di anggota zahirnya ada rukun-rukun Islam, menyatu dalam satu diri, dalam satu orang, maka orang ini disebut muhsin. Ini lebih daripada iman, lebih daripada Islam. Sudah jadi orang yang muhsinin, orang yang baik, artinya yang muhsin. Nah, mudah-mudahan kita bertahan muhsin.
Karena iman insya Allah ada dalam hati kita, Islam pun rukun-rukunnya kita kerjakan. Jadi bersatunya iman dengan Islam itu namanya adalah muhsin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kadang-kadang dua ini, iman Islam ini bisa pisah pada diri seseorang, bisa juga kadada keduanya pada diri seseorang. Jadi yang namanya iman Islam ini bisa menyatu dalam diri seseorang. Bisa ada iman aja Islamnya kadada, bisa ada Islamnya aja imannya kadada, bisa kadada kedua-duanya. Ini tergantung Allah yang memberi nikmat iman dan Islam ini. Ada yang diberi Allah iman sekaligus diberikan Islam. Ya, macam kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, macam kita-kita ini mudah-mudahan diberi Allah keduanya, iman iya, Islam iya. Jadi kita ini mukmin iya, muslim iya. Ada orang yang diberi Allah cuma Islam, tidak iman. Diberi Allah Islam aja, iman kada diberi Allah. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah kelompoknya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay orang hidup di masa Rasulullah. Dia Islam tapi tidak ada iman. Dia umpat sembahyang, umpat puasa, umpat hari raya, tapi hatinya sedikit pun kada percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada macam-macam tadi. Nah, ini muslim secara zahir tapi imannya kosong. Nah, disebut orang ini munafikin, munafik ngaran. Nah, jadi begitu aja sembahyang, umpat bahari raya, umpat betahlil, umpat macam-macam kayak orang Islam kelakuan, tapi hatinya imannya kosong. Imannya kosong. Na'udzubillah min zalik, ini golongan munafikin namanya. Allah berfirman, innal munafikin fid darkil asfal min jahannam. Orang munafik itu di dasar paling bawah daripada neraka jahannam tempatnya. Ini sulit dibedakan. Sembahyang umpat, berjamaah, baju gamis, berkopiah haji, bertasbih di tangan, kayak orang Islam Bang. Tapi dalam hatinya ada iman. Nah, ini munafik namanya. Ada orang yang kada diberi Allah kedua-duanya, iman kada diberi Allah, Islam kada diberi Allah. Banyak ini. Kayak Abu Jahal dan kawan-kawan. Abu Jahal Islam kada, iman kada diberi Tuhan. Ini disebut orang kafir. Nah, khalidin biha abada, ini kekal dalam neraka selama-lamanya. Ada lagi orang yang diberi Allah iman tapi tidak diberi Islam. Iman aja diberi Allah tapi Islamnya kada ada. Hatinya percaya kepada rukun iman, tapi secara zahir kada pernah mengucap dua kalimat syahadat, kada pernah sembahyang, kada pernah puasa. Ini diberi Allah iman tapi kada diberi Islam. Nah, ini dikata orang seperti Abu Thalib. Abu Thalib itu percaya kepada rukun iman tapi beliau kada mengucapkan kalimat Islam. Nah, ini namanya mukmin indallah. Orang ini mukmin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang paling beruntung, yang paling banyak dapat nikmat dari Allah, yang paling bangga mestinya adalah orang-orang yang diberi Allah kedua-duanya, diberi Allah iman, diberi Allah Islam. Ini paling beruntung manusia, paling beruntung manusia. Nah, jadi kalau kita merasa beruntung, kita dapat iman, kita merasa beruntung dapat Islam, kita ucapkan alhamdulillah, itu namanya mensyukuri iman dan Islam. Nah, kalau kita selalu bangga dengan iman, bangga dengan Islam, kita syukuri, maka
kedua-duanya itu akan kita bawa mati sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa kita mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam. Kita terbiasa mensyukuri nikmat-nikmat materi. Dapat duit, alhamdulillah. Imbah makan, alhamdulillah. Imbah dapat nikmat-nikmat materi, kita syukur. Padahal yang lebih perlu kita syukuri daripada nikmat itu adalah nikmat maknawi, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah sembahyang. Kita bisa sembahyang, kita tadi bisa baca Quran, kita tadi bisa menuntut ilmu. Itu mesti kita syukur kepada Allah. Kita syukur. Kalau nikmat makan itu semuaan diberi Allah makan. Orang kafir diberi makan, orang munafik diberi makan, orang muslim diberi makan, orang apapun diberi Tuhan makan. Itu yang biasa kita syukuri, nikmat. Tapi nikmat-nikmat istimewa yang hanya Allah berikan kepada orang dicintainya, itu kurang perhatian kita untuk syukur. Nah, kita disuruh sudah tuntung baca amalan apa, misalnya tuntung baca Quran 1 juz, tuntung baca salawat 100. Alhamdulillah, syukur kepada Allah diberi taufik, diberi hidayah, bisa melaksanakan ini. Nah, ini akan mengikat nikmat itu. Kita bisa bersedekah lawan orang, syukur kepada Allah, syukur kepada Allah. Bisa bersedekah kepada orang, karena kada semua orang dapat bisa bersedekah ini. Nah, jadi biasakanlah kita mensyukuri nikmat-nikmat agama. Jangan hanya mensyukuri nikmat-nikmat dunia, padahal nikmat dunia itu dibagikan Allah kepada binatang, kepada orang kafir, kepada jin, kepada macam-macam. Itu biasa kita syukur. Nikmat khusus yang diberikan justru kita seringkali lupa, seringkali lalai untuk mensyukuri itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan pengajian kita malam ini tentu kita berharap kepada Allah agar iman yang diberikan Allah selalu bertambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, sehingga puncaknya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Islam yang ada pada kita selalu makin baik, selalu makin baik sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita masuk bulan mulia, bulan Rajab. Rajab ini bulan mulia, termasuk Ashhurul Hurum. Dalam setahun itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan Allah. Itu bulan Rajab. Daripada saking mulianya bulan Rajab ini, amal kebaikan seorang hamba dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Jadi beda kalau kita bersedekah bulan ini lawan bulan Rajab itu beda. Nah, karena bulan ini bulan mulia, ini bulan agung, berbuat maksiat pun mestinya ditinggalkan karena berat hukumannya dibanding bulan-bulan yang biasa. Nah, pada bulan Rajab ini tradisi di tempat kita khususnya melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj. Nah, mungkin sudah berabad-abad tradisi ini. Bila bulan Rajab kita memperingati Isra Mi'raj, karena Isra Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini ada tambahan lagi tradisi baru bagi kita kaum muslimin, khususnya warga kita Kalimantan Selatan, bahwa kalau bulan Rajab itu memperingati wafatnya yang mulia Tuan Guru sekumpul, Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullah. Ini tradisi baru, mungkin hanya beberapa puluh tahun terakhir. Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dikenal sebagai orang yang alim, sebagai orang yang sangat dicintai oleh masyarakat kita khususnya dan masyarakat lain-lainnya. Dan kita terbiasa selalu mengadakan haul untuk mengenang beliau.
Nah, dalam hal ini kita mesti mengetahui apa itu haul. Kita ingin acara haul beliau, haul siapapun yang kita muliakan mendapat keberkahan, mendapat kebaikan. Nah, kita harus mengetahui dulu bagaimana kita menghaul para aulia-aulia Allah, kita menghaul para ulama, supaya acara itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Haul-haul ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Begitu pula zaman sahabat. Kada terdengar ada sahabat mahauli Nabi. Orang tabi'in kada terdengar juga mahauli Nabi, mahauli sahabat. Karena zaman itu belum ada orang mahaul. Dalam sebuah hadis yang dhaif hadisnya, bahwa Rasulullah SAW itu setiap tahun beliau ziarah Uhud. Ada hadis yang dhaif menyatakan bahwa Nabi itu setiap tahun, setiap haul artinya ziarah ke Uhud, mendoakan para syuhada Uhud itu. Nah, disinilah ambilan sebagian ulama tentang haul ini. Karena Nabi tiap tahun ziarah Uhud. Nah, jadi kita pun oleh para sebagian ulama setiap tahun itu menghaul, menziarahi kubur-kubur para ulama-ulama, orang-orang yang dihormati, yang dimuliakan. Berkembang lagi, dulunya ziarah, lalu diadakan acara-acara tahlilan, acara macam-macam. Yang inti daripada haul itu adalah kecintaan kepada orang yang dihauli, kecintaan kita kepada yang dihauli, dan mendoakan apa? Annallah yaghfiru lahu, semoga Allah mengampuni sidin, semoga Allah merahmati sidin, semoga Allah meninggikan derajat sidin di dalam surga, semoga Allah mengembalikan berkah-berkah yang diberikan kepada beliau dikembalikan kepada kita bertaan ini. Nah, itu tujuan haul sebujurnya, mendoakan agar yang dihauli ini diampuni Tuhan dosanya, diberi rahmat oleh Allah, ditinggikan derajatnya di surga, dan berkah-berkah yang pernah Allah berikan kepada beliau itu diberikan juga kepada kita bertaan ini. Berkahnya apa? Sidin bahari Pak Amal, mudahan kita jadi Pak Amal. Sidin ketujuh nuntut ilmu, dan kita ketujuh nuntut ilmu. Nah, sidin ketujuh berbuat baik, dan kita pun ketujuh berbuat baik. Nah, itulah inti daripada haul. Mendoakan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian. Dan menghauli kematian seorang alim, seorang ulama, itu jangan disamakan dengan memperingati hari lahir, baik hari lahir Nabi atau hari lahir siapa, beda. Kalau memperingati hari lahir itu nuansanya nuansa surur, gembira. Kita memperingati hari lahir Nabi, kita memperingati hari lahir ulama besar, itu ada kesannya kita gembira. Nah, gembira dengan lahirnya Rasulullah SAW, gembira dengan lahirnya Rasulullah, dapat pahala kita. Kita mengenang bahwa di tempat kita pernah lahir seorang ulama besar, kita gembira, kita dapat pahala. Karena kita gembira dengan nikmat. Lahirnya Rasulullah itu nikmat, lahirnya para ulama itu nikmat yang mesti kita sambut dengan gembira, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita memperingati sifatnya hari lahir itu nuansanya nuansa surur, nuansa gembira, dan kegembiraan itu bernilai kebaikan, bernilai pahala.
Kalau hari kegembiraan, kalau hari lahirnya Nabi, kita sedih. Oh, kita kan ada orang Islam, kenapa sedih lahir Nabi? Ini Nabi lahir, menangis keingatan Nabi lahir. Apa tangisakan keingatan Nabi lahir? Nabi lahir itu gembira, jangan menangis. Karena lahir Nabi itu membawa rahmat kepada kita, lahir membawa macam-macam kebaikan kepada kita. Kenapa sedih? Makanya hari lahir Nabi disambut dengan macam-macam kegiatan yang menampakkan kegembiraan. Pakai terbang, pakai lampu-lampu, spanduk-spanduk, karena gembira. Lahirnya Rasulullah SAW, lahirnya seorang tokoh, lahirnya para ulama, kita sambut dengan gembira, dengan suasana meriah yang menunjukkan kegembiraan. Nah, kalau memperingati haul, ini beda dengan memperingati hari lahir. Haul ini ada nuansa kesedihan. Ada nuansa kesedihan. Kenapa sebabnya? Rasulullah bersabda, mautul alim musibatun la tujbar wa thulmatun la tusad wa najmun tumis wa mautu qabilah aisar in mauti alimin. Ujar Nabi, kematian seorang alim itu adalah musibah. Kematian seorang alim itu musibah yang tidak bisa ditutupi, yang tidak bisa ditapali, diganti. Kematian orang alim itu lubang yang kadang-kadang bisa ditutup. Kematian orang alim itu bintang yang dihapus. Matinya satu kampung manusia lebih inting daripada matinya satu orang alim. Nah, jadi ini haul mengingat kematian orang alim. Nuansanya jangan nuansa gembira. Masa mati orang alim gembira? Nabi mengatakan matinya orang alim itu musibah. Yang gembira dengan matinya orang alim itu orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang beriman kepada Allah pasti menganggap kematian orang alim itu musibah. Nah, memperingati musibah apakah sama dengan memperingati hari raya? Tentu beda. Nah, jadi kita menghaul, mengingat kematian tuan guru ini, kita peringati. Sebanyak-banyaknya kita kumpul manusia untuk mendoakan kepada Allah agar yang dihauli diampuni, dirahmati, ditinggikan derajatnya, kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada beliau mudahan diberikan juga kepada kita. Nah, tapi suasananya itu ada suasana duka mestinya. Jangan suasana meriah, suasana gembira. Gembira dengan matinya orang alim itu bukan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, jadi ini mestinya demikian supaya acara haul itu dapat memberikan kebaikan, manfaat kepada kita. Jangan sampai mahaul tuan guru beremian. Nah, itu ngarannya ada orang beriman, masa mahaul orang tuan guru yang mestinya sedih, suka sidin mati. Kada patut mahaul tuan guru macam kayak kita bahari raya, kada patut. Mahaul tuan guru macam kita bermaulid Nabi, kada cocok. Yang lain suasana. Memperingati lahir Nabi, suasananya surur, gembira. Memperingati haul wafatnya ulama, itu adalah huzun, itu sedih mestinya. Itu nuansa yang ada di dalam acara-acara itu. Nah, dengan demikian Insya Allah kalau kita memperingati haul siapapun dengan baik, dengan khusyuk, dengan khudu, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita kurbankan pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, terakhir sebelum mengakhiri pertemuan ini, kami selaku pengelola Majelis Ta'lim Nurul Muhibbin Balangan mengucapkan terima kasih, penghargaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat jiran Masjid Jami' Batu Mandi ini
yang setiap Selasa sore sampai malam Rabu menyediakan makanan minuman gratis untuk jamaah majelis ta'lim. Itu kami dari pengelola mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mendoakan semoga itu menjadi amal kebaikan, keberkahan bagi mereka-mereka yang berpartisipasi dalam hal itu. Dan mudah-mudahan pula termasuk dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, di padang mahsyar itu manusia kelaparan, sangat lapar. Di padang mahsyar itu manusia sangat haus. Di padang mahsyar itu manusia semua telanjang. Lalu sambungnya beliau bersabda, man at'ama lillah at'amahullah. Siapa-siapa yang dalam dunia suka memberi makan orang, di padang mahsyar dia akan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man saqalillah saqahullah. Orang yang dalam dunia suka memberi minum orang karena Allah, di padang mahsyar, di tempat yang sangat panas itu, saqahullah, dia akan diberi Allah minuman nantinya. Wa man kasa lillah kasahullah. Dan siapa-siapa lagi yang suka memberikan pakaian kepada orang di dalam dunia karena Allah, kasahullah, di sana di padang mahsyar akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah masjid ini masuk dalam golongan orang-orang yang di akhirat nanti diberi makan, diberi minum, diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wala'afu minkum wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.